Terima kasih, luar biasa. Semangat nasionalisme dan semangat alma mater kita harus selalu tetap hidup. Selanjutnya kita masuk agenda yang ketiga, yaitu mari kita dengarkan sambutan dari Bapak Didik Triwibowo selaku Dewan Penasihat Kagama HSE. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Fatma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah kita bisa dipertemukan secara virtual ya di agenda Angkring bersama Kagama HSE ya. Di kesempatan ini alhamdulillah nanti Mas Faisal Riza akan menyampaikan topik yang sangat menarik ya berkaitan dengan integrated management system yang berisi antara lain berisi berkaitan dengan K3 dan lingkungan ya. Jadi health and safety and environment. Mungkin saya bahas dulu yang pertama ngangkring ya. Kalau di teman-teman yang mungkin ada pengalaman di Jogja gitu ya, ngangkring itu duduk santai, namun hangat gitu ya, ada kesetaraan di situ, ada sharing ya, dan tentu kehangatan sharing itu dalam makna yang positif seperti malam ini yang kita niatkan gitu ya, akan membawa manfaat tentunya ya bagi teman-teman yang hadir di malam ini. Rekan-rekan semuanya, topik mengenai integrated management system ini mungkin sudah sering dibahas gitu ya, namun saya ingin menyampaikan pengalaman ya di kami di Adaro Indonesia ya berkaitan dengan penerapan integrated management system ini. Untuk tambang tentunya isu berkaitan dengan keselamatan maupun lingkungan hidup itu merupakan concern tinggi ya, di mana memang kalau tambang kita tahu
merupakan industri yang highly regulated. Jadi regulasinya itu sangat-sangat detail dan minimal ada 3 kementerian ya yang saat ini yang mengawasi gitu ya perjalanannya tambang, yaitu SDM, kemudian lingkungan hidup, dan juga kehutanan. Nah, mudah-mudahan nanti dari Mas Faisal Riza bisa memberikan insight ya kepada kita semua, mungkin dari background industri yang berbeda, namun satu hal yang pasti berkaitan dengan K3 dan lingkungan ini adalah concern tinggi dimanapun industri itu ada gitu ya, karena ini yang nantinya juga berkaitan dengan keberterimaan industri di masyarakat ya, social license to operate gitu. Mungkin itu saja sebagai sedikit pengantar kepada kita, dan mudah-mudahan agenda ini terus konsisten ya dijalankan ya dengan topik-topik yang berbeda, yang hangat gitu ya, sehingga ya sebagai semangat kita ya untuk Ibu Pertiwi ya guyup gitu ya, kemudian rukun dan memberikan manfaat atau migunani. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi atas sambutannya. Semoga makin banyak nih Pak ya agenda-agenda seperti ini. Dan dengan tema-tema yang berbeda. Mungkin juga kita berbanyak yang offline juga ya Pak ya. Baik, berikutnya yang momen-momen yang kita tunggu nih Bapak-Bapak dan Ibu. Malam ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, yang pengalamannya di dunia K3 dan lingkungan panjang banget. Kalau nggak kita singkat, baca CV-nya aja bisa 3 SKS nih. Jadi, beliau ini adalah Bapak Faisal Riza. Saat ini, beliau menjabat sebagai Corporate HSE Manager dan Audit di PT Pamineral. Pak Faisal punya pengalaman lebih dari 15 tahun dalam mengembangkan sistem manajemen keselamatan dan lingkungan, termasuk sertifikasi dari ISO 14001, 45001, SMKP, SMK3 di berbagai perusahaan tambang besar seperti PT Ceria Nugraha Indotama, PT Bara Indobara, PT Indobara, hingga PT Tunas Inti Abadi, dan lain banyak sebagainya. Beliau juga aktif sebagai auditor dan trainer bersertifikasi nasional dan internasional. Gelar pendidikannya juga nggak kalah keren. Beliau lulusan dari Magister dari Universitas Lambung Mangkurat, dan saat ini beliau melanjutkan studi lagi, yaitu pasca sarjana di Universitas Gajah Mada, yaitu Magister Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Jadi, langsung saja mari kita sambut dengan hangat Bapak Faisal Reza. Kepada Bapak kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Fatma ya. Suara saya jelas ya Mbak ya. Jelas Ya, banget, Pak. terima kasih juga ke Pak Didi Pak. Salam hormat Pak. Salam guyup juga buat kita di Kagama SE ya. Dan tentunya syukur alhamdulillah di malam minggu ini tidak menyurutkan kita ya untuk sharing session ya terkait dengan integrated management system ya. Saya izin share screen ya Mbak Fatma ya. Silahkan, Bapak. Sudah kelihatan ya Mbak ya? Sudah, Pak. Oke, saya ini dulu ya. Ya, jadi kalau kita berbicara topik, bentar ya. Berbicara topik IMS ini memang sangat ini ya, sangat menarik ya. Karena tadi disampaikan Pak Didi di awal bahwa memang kebetulan memang pengalaman saya memang banyak ditambang, cuman bagi sektor yang lain saya pikir juga sistem ini sama ya, cuman di bisnis proses dan juga mungkin implementasinya mungkin agak berbeda ya. Itu kali Sultan. Ya ini highlight saja ya. Tadi juga sudah dijelaskan sama Mbak Fatma terkait dengan background saat ini. Emang saya lagi proses studi ya di UGM dan mudah-mudahan tahun depan bisa wisuda ya. Ya, jadi pertama dulu di slide pertama ini juga saya mudah-mudahan bisa best practice yang bisa dibawa nanti teman-teman buat insight-insight di perusahaan masing-masing ya. Jadi kita berbicara dulu kenapa sih kita butuh IMS gitu ya? Karena memang secara perusahaan mungkin ya maksud dan tujuannya seperti apa gitu ya. Kenapa jadi harus IMS? Nah, yang pertama
karena tentu kita di negara Republik Indonesia tercinta ini kita mempunyai peraturan perundangan, tentu juga masing-masing sektor sudah punya regulasi masing-masing, tentu juga regulasi kita bersama yaitu mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 itu sudah dijelaskan lah ya. Undang-Undang Nomor PP 21 juga terkait dengan lingkungan lah ya. PP Undang-Undang Nomor 32 juga terkait dengan lingkungan, semua sektor wajib ya melakukan penaatan ataupun juga pematuhan terhadap regulasi tersebut. Nah, itu juga menjadi suatu kita harus butuh IMS ya. Terus yang kedua juga bagaimana juga kalau kita bicara multi stakeholder ya, tidak bisa dipungkiri karena memang kalau saya memang pengalamannya kerja di tambang, ya tentu stakeholdernya bukan ISDM saja yang harus saya patuhi ataupun juga ya perusahaan saya harus kita ini ya implementasikan. Ya karena multi stakeholder ini mulai dari investor, partner, terus juga ada di sini KLHK, Dipnaker maupun juga perhubungan laut ya. Semuanya ini harus kita akomodir dan ini yang juga mendasari kenapa sih kita harus butuh IMS gitu ya. Nah, yang ketiga juga bagaimana ada perbedaan sumber daya gitu ya. Sumber daya ini tentu di bisnis unit masing-masing saya yakin berbeda ya antara mineral maupun juga batu bara atau juga sektor oil and gas atau juga teman-teman yang di manufaktur gitu ya dan juga di konstruksi tentu perbedaan ini pasti akan ada gitu ya. Nah, tentu ini ya juga yang menjadi kebutuhannya terkait dengan IMS ini gitu ya. Terus yang keempat bagaimana sustainable dari operation dan development. Tentunya yang ini juga menjadi tuntutan bagaimana sustainable operation kita itu bisa berkelanjutan ya. Artinya bisa berkepanjangan dan ini juga terkait dampaknya juga karyawan juga merasakan supaya juga merasa wah ini kita ini agak lama dan perusahaan kita juga eh, bisa sustain gitu ya. Nah tentu ini juga menjadi dasar kenapa sih kita harus butuh EMS gitu ya. Nah yang kelima biasanya teman-teman yang mungkin yang sudah ditambang maupun juga di oil and gas ya tentu ini juga menjadi anu ya concern ya karena kita biasanya bekerja di remote area gitu ya remote area dan operationnya pun juga dinamis dan juga mempunyai resiko yang sangat tinggi dan Baru tentu sampai di pengawasan dan juga panduan serta komunikasi ini terbatas maka dibutuhkanlah secara ini adalah IMS Integrated Management System. Nah dan yang terakhir bagaimana ini dari favorable business ya baik batu bara ataupun nikel ya maupun juga sektor yang lain ya ini menjadi kebutuhan ya. Tentunya buat bagaimana sih kita bisa mengatur keberlangsungan. Tentunya juga buat kepatuhan terhadap pemangku kepentingan dan regulator kita gitu ya. Supaya bisnis proses kita dan usaha pemangku kepentingan maupun juga ownership-nya juga merasakan bahwa ini adalah manfaat gitu ya. Nah, tentu dasar inilah yang tentunya nantinya kita akan membuat bagaimana CMS gitu ya. Nah, untuk belum selanjutnya, Mas kalau kita Jambon. berbicara, ya kalau dari kondisi saat ini, ya tentu nikel maupun juga batu bara membutuhkan itu ya, nikel dan batu bara ya, karena memang kalau sektor lain juga pasti lah ya, kompetitif maupun juga efektif. Nah, kenapa tantangannya di sini yang pertama, kalau di sektor penambangan sudah jelas ya, ada compliant mandatory requirement, SMKP dan juga SMK 3. Ya tentu ini tantangannya yang harus dipatuhi ataupun juga dilakukan oleh pelaku usaha gitu ya. Terus juga mengenai juga standar dokumen, information maupun juga evidence terhadap mandatory terkait dengan juga requirement. Ya menjadi juga mandatory sebagai informasi yang harus kita lakukan gitu ya. Nah tentu hal inilah yang juga mendasari kenapa IMS kita butuhkan gitu ya. Terus juga yang ketiga bagaimana lack of time delivery of document submission to the improper the development. Ya kita juga bagaimana menyediakan dokumen yang harus kita sajikan betul-betul memang valid dan juga betul-betul memang sesuai dengan regulasi gitu ya. Terus juga tantangannya ada memang juga finding internal audit maupun juga dari dari operation kita gitu ya. Nah, tentu hal ini yang juga mendasari ya kita harus butuh IMS gitu ya. Dan tadi juga dijelaskan kalau kita bicara saat ini memang
kalau kita mengacu standar yang ada di Indonesia yang rata-rata baik dari mineral, baik mining maupun juga oil and gas maupun juga manufaktur, ya saat ini emang ada ISO 14000, ISO 45001, SMKT dan SMKP gitu ya. Terus bagaimana juga proses isunya? Ada major like business process ya, within internal the entity, the among the business ya. Ya juga ada beberapa bisnis proses yang harus kita jaga gitu ya. Terus juga ada di Lex number the dokumen ya of management system juga. Nah, toolsnya ini juga harus kita kita maintain ya, kita jaga juga dan juga kita pelihara. Terus juga ada rework of the reflective process. Ya proses ini yang harus kita lakukan juga secara bersamaan gitu ya. Nah, ini yang menjadi bagaimana dasar dari IMS tersebut yang ya suatu perusahaan membutuhkan itu gitu loh ya. Nah, berbeda memang kalau dari perusahaan yang memang tidak ada visi misi untuk membentuk ataupun juga mendevelop IMS, ya itu berbeda lagi. Tentunya juga keberlangsungannya juga bisa jadi nanti akan menjadi faktor risk dan opportunity itu ya. Nah, selanjutnya bagaimana terkait dengan keuntungan, benefit yang akan ada di perusahaan? Ya tentu kalau kita bicara dari manajemen, ini menjadi satu platform atau dashboard untuk kita bisa memanage sistem. Karena sistemnya sudah terintegrasi gitu ya. Karena sistem terintegrasi, harganya pun juga murah ya. Kita bisa memotong cost gitu ya. Terus juga lebih bagus proses kontrolnya, better proses control. Karena memang dari benefitnya ya kontrolnya kita secara langsung sudah bisa mengakomodir bahkan bisa 4 standar, 3 standar gitu ya. Mulai dari 14.000, 4051 maupun juga SMKP atau SMK3. Ya lebih bagus. Terus juga kita bisa mereduce cost efisiensi dan juga peningkatan profit margin ya kan. Ya tentu ini yang juga menjadi keuntungan. Kalau kita bicara tadi ada eh, challenge-nya ya kan, ada tantangannya ya tentu juga ada keuntungannya gitu ya. Terus juga secara finansial performance juga kan kita bisa mengoptimalkan cost yang tentunya kalau kita bicara hanya satu standar parsial ya tentu akan double cost ya, costnya akan banyak gitu ya. Dan tentu juga kita bisa melakukan optimalisasi terkait dengan resource ya kan. Ya tentu dengan 3 standar atau 4 standar kita kelola dengan integrated management system dengan satu dokumen bisa memenuhi dari beberapa standar ya tentu ini yang lebih lebih enak juga mengelola ya optimal. Dari segi proses ya kita bisa melakukan standarisasi ya kan. Terus juga dari efektif support proses kita juga bisa mensupport proses dari semua standar yang akan kita acu maupun juga yang mau kita pakai. Terus juga ada eh, peningkatan dari ini ya dari sistem ya itu juga bisa kita lakukan. Terus juga kita bisa menghemat waktu ya time saving by having only onset the unlimited documentation. Nah ini yang tentu kita bisa menghemat waktu yang tentunya pengalaman saya dulu satu-satu setup mulai dari ISO 9001, 14.000 maupun juga 4051 ternyata memang jadi 2 kali kerja gitu kita ya. Datang lagi SMKP di waktu di Permen 38 ya 2014 dirubah lagi menjadi Kepmen 1827 ada SMK 3 juga ya tentu ya ini yang harus kita sinkronkan bagaimana kita bisa membuat integrated management system satu dokumen gitu ya. Nah, terus juga bagaimana kita juga bisa mereduce ya, mengoptimalkan dan meminimalis masalah-masalah dan kita juga bisa mengkomunikasikan kalau kita bicara secara integrated management system gitu ya. Itu keuntungan-keuntungan yang dirasakan dan tidak bisa dipungkiri ya selama saya 14 tahun berkecimpung di sistem dan audit ya memang dirasakan kosnya kalau kita membangun IMS secara bersamaan ya tentu kosnya lebih murah dari resource-nya juga dari standarisasi kita juga lebih enak menstandarisasinya gitu ya. Nah, ini bagaimana kita berbicara piramid ya IMS dari strategik ya. Ya tentu kalau kita bicara visinya ya ini yang dilakukan ya to be good the corporate citizen for the protect company operation in the sustainability aspect ya. Tentu perusahaan pengennya bagus, kita mempunyai aspek ataupun sustainable yang bagus itu ya. Nah, bagaimana strategic goalnya? Strategic goalnya kita harus ada yaitu framework kita tidak ada yang namanya accident, tidak ada yang namanya PAK ataupun KAPTK.
ini menjadi strategic goalnya dengan visi tadi ya kita menjadi perusahaan yang comply dan juga sustainable aspek ya terhadap keberlangsungan di bisnis proses kita. Terus juga bagaimana juga kita memenuhi fully environmental compliance terkait dengan positive impact dan juga environmental beyond the initiative. Ya tentu ini juga menjadi goal strategi kita kedua. Ya bagaimana kita membentuk IMS ini yang mengcover tidak ada accident, tidak ada juga PAK maupun juga KPTK. Terus juga kita pemenuhan terhadap environmental compliance. Terus juga yang ketiga bagaimana safe, relevant, dan sustainable. Bagaimana juga bisa keberlangsungan dari usaha tersebut. Nah, usaha tersebut didukung oleh apa? Ya, bagaimana kita bisa membuat yang namanya manajemen sistem dan proses, ya kan? Manajemen proses, terus juga bagaimana kita juga bisa mengatur budget and the cost utilization dan manajemen. Terus juga bagaimana terkait dengan capability orang-orang, bagaimana culture yang dibangun juga. Ini juga bagaimana kita memainkannya, where to play, bagaimana kita bisa melaksanakannya gitu kan. Terus juga ada compliant fulfillment ya kan, bagaimana kita memenuhi regulasi secara bertahap gitu ya kan. Terus juga bagaimana social, environmental, sustainability management. Bagaimana juga kita bisa melihat, mengelola dari sosial aspek environmental dari bisnis proses kita ya. Nah tentu bagaimana kita bisa membuat dan juga mendevelop secara bagus ya. Ya tentu ada yang namanya fully integrate HSE maupun juga sustainable organization. Bagaimana kita mengkelirkan dulu penjelasan terkait bisnis proses. Bisnis proses kita bagaimana? Clearkan dulu bisnis proses kita. Oh kita di mineral maupun di nikel, batu bara. Oh kita di manufaktur. Oh kita di konstruksi. Oh kita di oil and gas gitu kan. Bagaimana people kompetensi orangnya? Kompetensi orangnya betul-betul dipenuhi nggak di dalam bisnis proses kita gitu kan di masing-masing departemen gitu ya kan. Terus juga bagaimana kita cara meng-ads dari manajemen sistemnya gitu kan ya. Nah ini itu yang akan kita lakukan supaya kita mencapai tadi bagaimana visi, strategic goal, bagaimana kita melaksanakannya ya kan. Nah terkait juga bagaimana yang kedua juga kita akselerasi dari maturity dari HC operation yang excellent. Ya tentu kita membangun yang namanya safety culture. Budaya safety. Budaya safety ini memang banyak tools ya. Kalau kita di dalam pertambangan sudah ada Kepdeden 10 2002 tahun 2003 ada namanya pemantauan peningkatan kinerja keselamatan pertambangan. Di sektor lain mungkin menyebutnya safety maturity level. Pengukurannya sudah jelas bagaimana partisipasi karyawan, bagaimana juga keterlibatan dari top manajemen, bagaimana juga keterlibatan dari level dari middle manajemen gitu ya. Nah, ini yang tentunya juga akan berhubungan bagaimana kita bisa membangun sistem tersebut gitu ya. High level of environmental social awareness. Bagaimana juga di dalam level atas ya kita juga bisa memberikan awareness kepada subordinat maupun juga kepada bawahan kita gitu ya. Nah, yang ketiga bagaimana establish HSE, sustainable on the identified dari kebutuhan requirement. Kita lakukan dulu kebutuhan kita apa gitu ya. Requirement yang berhubungan dengan sektor kita apa gitu kan. Oh kita di sektor pertambangan, oh kami di sektor konstruksi, oh kami di manufaktur gitu ya, oh kami di pabrik. Ya kita identifikasi apa dulu yang menjadi requirement baik dari regulasi dari pemerintah maupun juga standar yang akan kita acu gitu kan. Nah, maka kita akan buat gapnya ya kan. Ketika kita sudah menemukan gapnya, gap analisisnya, maka kita akan buat action plan-nya. Action plan-nya kita bintingkan, kita ajukan ke BOD itu ya. Baru kita membangun yang namanya building capability ya kan. Ya kita bangun bagaimana juga building capability ini di masing-masing departemen itu betul-betul kuat ya kan. Untuk bisa membentengi tadi ya. Mulai dari clarity of business, bisnis proses jelas. Terus juga membangun safety culture ya kan. Terus juga ada instill on the process the system. Nah bagaimana juga kita bisa melakukan percepatan dari proses Invoice kayak gitu loh. development sistem ini gitu ya. Kita dalam Nah yang keempat ini bagaimana kita melakukan great value udah terkait dengan inisiatif dari Porda Sustainable ya. Kita mau mapping dulu nih, mau mapping dari masing-masing kebutuhan baik dari eh, tentunya dari bisnis proses kita ya kan ya. Terus juga baru kita melakukan yang namanya determine of the framework. Baru kita mendesain sistem kita nih. Nantinya ketika kita sudah mendesain sistem,
mau kita namakan apa ya kan banyak perusahaan-perusahaan tambang ada yang kalau kita contoh ya kalau teman-teman PT KPC ada namanya Primenerbaya. Kalau di tempat saya juga di BB ada Borneo Bara System ya kan. Sekarang juga saya ada kerja di PAM ada Pamims Mineral System gitu ya. Nah ini banyak. Terus juga bagaimana kita juga melakukan evaluasi tentunya terkait dengan apa yang sudah kita develop dengan acuan standar yang kita adopt ya kan. Nah tentu di dalam visi maupun juga strategic goal dan juga kita melakukannya dan juga kita akan memainkannya secara baik dan juga secara konsisten bagaimana. Nah, tentu ada key key enablers ya kan. Bagaimana kekuatan komitmen dan leadership ya. Kita boleh mempunyai visi, kita boleh mempunyai goal, kita sudah memainkan dari manajemen proses, terus juga ada cost, terus juga ada proses yang kita jalankan ya. Bagaimana ya. Nah, kalau tidak ada kekuatan ataupun komitmen dari top manajemen ke bawah dan middle, ya tentu ditambah juga dengan leadership yang tidak ada, tidak akan bagus sistem ya yang kita buat. Jadi sistem yang kita buat tanpa ada komitmen dan leadership, ya tentu akan ada bolong ya. Kalau kita berbicara di teori kecelakaan Swiss cheese, maka dia paling atas. Ada yang namanya lapisan keju di top manajemen. Ya tentu inilah yang akan menyebabkan nantinya resiko-resiko tersebut bisa entah itu tadi menyebabkan adanya pencemaran lingkungan, adanya accident, ataupun juga ada PAK gitu ya. Nah tentu ini yang kita bangun. Bagaimana? Ya tentu pengalaman saya selama 14 tahun memang tidak mudah kita membangun sistem ini. Perlu kita menjelaskan kepada jajaran top manajemen apa sih benefitnya, apa sih keuntungannya, apa sih resikonya gitu ya. Nah tentu berbicaranya ini yang harus kita lakukan gitu kan ya. Nanti teman-teman kalau nanti di perusahaan masing-masing tentu ini ya menjadi tantangan ya buat teman-teman di IC bagaimana kita bisa menjelaskan ya kepada baik mungkin kalau teman-teman di level middle ataupun juga di level yang manajerial ya tentu bisa menjelaskan ke BOD maupun juga ke departemen lain ya bagaimana sih benefit maupun keuntungan ini. Nah, yang kedua bagaimana juga setelah ada komitmen dan leadership, komunikasi dan kolaborasi. Kalau sudah ada komitmen sama leadership, ya tentu kita juga harus ada komunikasi. Kolaborasi kepada semua tim, kita bentuk tim untuk membangun sistem tersebut. Karena sistem tuh sudah ada ya. Mau kita acu 14.000, 45.001 SMKP, tinggal kita buat dokumen. Cuman kalau tidak ada tadi komitmen, leadership, komunikasi, dan kolaborasi, ya tentu tidak akan berjalan dengan baik gitu ya. Bahkan bisa jadi suatu perusahaan, Pak, kenapa kami sudah sertifikasi 3 sistem? Ada ISO 9001, 14.000 maupun juga 451. Kenapa angka kecelakaannya tinggi? Ya berarti harus diidentifikasi lagi, dianalisa lagi, apakah memang komitmen dan leadership dari perusahaan tersebut betul-betul sudah memang dijalankan gitu ya. Komunikasi dan kolaborasi juga bagaimana, ya kan? Terus juga bagaimana yang ketiga, governance dan risk dan compliance. Bagaimana kepatuhan kita terhadap regulasi dan risiko apakah sudah kita mitigasi semua ya kan? Apakah sudah kita identifikasi semua dari bisnis proses kita untuk berlangsungan? Ya tentu ini yang menjadi opportunity kita ya kan yang harus kita lakukan selain dari komitmen, leadership maupun juga komunikasi dan kolaborasi. Nah, tentu ada yang harus kita patuhi juga karena pemerintah juga membuat aturan itu ya sebagai guidance. Guidance apa? Guidance masing-masing sektor industri ya kan untuk bisa mematuhi supaya tidak ada penyimpangan baik teman-teman yang di manufaktur ataupun teman-teman yang di oil and gas, di mining sector dan juga di konstruksi ya tentu sudah ada aturan mainnya masing-masing. Nah, tentu ini yang harus kita lakukan. Dan juga teman-teman HSE harus menyampaikan kepada perusahaan ya kan. Nah, yang keempat bagaimana kita harus bisa melakukan yang namanya saat ini sudah berbasis digitalisasi ya. Jadi ya banyak perusahaan-perusahaan yang sudah berlomba-lomba mengadopsi dari digitalisasi dan saat ini memang di perusahaan saya juga sudah kita sudah ini ya menggunakan teknologi digitalisasi namanya Slamet dan juga Sipasti ya bagaimana proses pelaporan hazard report, proses investigasi, proses dari pelaksanaan health risk assessment ya kan, environmental untuk pelaporan limbah sudah berbasis digital ya. Bahkan perusahaan-perusahaan lain sudah ada juga. Nah, tentu ini bukan berarti dari pemanfaatan teknologi ini
tidak manusia tidak terpakai lagi, bukan. Cuman bagaimana digitalisasi ini membantu proses dari pekerjaan kita ya kan, yang tentunya kita kerjakan membutuhkan waktu ya. Misalkan kita membuat report pelaporan bahaya lah, kita membuat pelaporan bahaya misalkan membutuhkan waktu sekitar 10 menit, 5 menit dengan catatan kertas, ya tentu dengan adanya aplikasi ini kita bisa mereduce waktu gitu ya. Nah tentu ini juga yang menjadi pemanfaatan, tentu juga harus disupport. Disupport apa? Disupport dengan sumber daya manusia. Kalau kita juga sudah ada teknologi dan manusianya tidak mau menggunakan dan tidak paham dengan teknologi, ya tentu tidak akan balance ya, tidak akan seimbang tentunya di dalam perusahaan. Nah, yang kelima ada continuous improvement ya. Tentu ketika kita berbicara sistem, ya tentu ada continuous improvement ya dan inovasi. Nah, ini pengalaman saya juga selama di sistem ya, tentu ini harus kita lakukan. Jadi orang sistem ketika berbicara sistem, ya kita harus juga melakukan improvement yang bagaimana. Apa yang harus kita lakukan? Oh, bagaimana next proyeksi ke depan ya, kita dengan peningkatan produksi sekian, apa yang harus kita lakukan di sistem ya kan? Apakah sistem kita sudah mengcover ya, bicara 14.000 dan 40.000 itu memang klausulnya 10 gitu ya. SMKP elemennya 7 gitu ya. Kalau SMK 3 ada 166 gitu ya. Nah, tentu ini yang harus kita kembangkan bagaimana continuous improvement. Oh, perlu kita improve di dalam pengendalian operasional. Apa yang kita improve di elemen, misalkan kalau kita bicara di ISO 14.000, 45.1 di elemen 6.1 kita perlu improve terkait dengan risk and opportunity. Oh, di elemen 2 SMKP perlu kita reduce ataupun kita improve terkait dengan penahanan awal maupun juga manajemen risiko. Nah, tentu hal inilah yang akan kita lakukan kalau kita bicara tadi ada evaluasi, terus juga ada pemanfaatan teknologi ya. Tentu ini yang nantinya akan dikembangkan teman-teman piramidnya ya. Kalau kita bicara apa sih nanti kalau saya di sistem menggunakan mau mendevelop sistem, ini yang harus kita lakukan ya. Nah, selanjutnya, nah ini bagaimana fase transformasinya ya. Tentu ini saya sementara juga saya lagi develop di perusahaan saya ya. Di kami itu ada 3 IUP ya, IUP di bisnis proses kami. Nah, tentu ini yang menjadi eh, saat ini menjadi development saya ya dengan tim di HIC Corporate ya. Bagaimana spesifik based on operation ya, membutuhkan ini ya. Terus juga fokus ke operation, juga bagaimana dari parsial dari Polo Existing IMS ini ya, ini yang harus kita lakukan ya. Nah, tentu di fase 2025 ini saya masih melakukan identifikasi ya terkait dengan beberapa standar ya. Nah, ini yang biasanya standar yang diadop ya rata-rata di perusahaan Indonesia ya. Ada ISO 9001, terus juga 14.000, terus juga ada Boleh 45.000 Faisal, 3 dan depannya. juga SMKP. Ini Others ini biasanya permintaan ya, permintaan mungkin dari investor maupun juga buyer. Cuman rata-rata memang yang sehemat saya yang pengalaman di tambang ya hanya sistem yang ini yang biasanya diadopsi dan juga diimplementasi sama perusahaan baik yang di mineral, oil and gas, manufaktur maupun juga di konstruksi ya. Nah, bagaimana di dalam dokumen ini maupun standar ini, tentu teman-teman pernah mendengar yang namanya ESG. Apa itu ESG ya kan? Environmental Social Governance ya kan. Nah, saat ini perusahaan di tambang maupun juga di oil and gas bahkan di perbankan juga ya, ya berlomba-lomba bagaimana bisa comply terhadap ESG ya. Kalau kita sudah mempunyai sistem, baik kita sudah comply terhadap SMK 3, SMKP, maupun juga 45.000 atau 14.000, ya tentu ini sudah menjadi dokumen mandatori pemenuhan dari ESG. Masuknya kemana? Kalau kita bicara environmental ya tentu 14.000 ya kan. Kemutu nanti bisa masuk ke environmental juga bisa masuk ya. Terus juga kalau 41 masuk ke sosial, governance juga masuk ya kan. Nah, tentu dokumen inilah yang nantinya transformer yang akan kita lakukan ya, karena beririsan antara ESG sustainable dan juga saat ini yang saya bangun ya, Palm Mineral Management Direction ya. Nah, tentu mudah-mudahan ya di 2026 ya kami sudah bisa memiliki sistem ya Mineral IMS namanya ya kan ya. Tentu ini juga yang saat ini yang kami kembangkan ya di dalam anak perusahaan kami di 3 IUP ya kan ya. Tentunya juga kalau ada pengembangan lagi tentu yang ini yang menjadi
tantangan juga ya, bagaimana kita bisa membentuk dari transformer fase ini ya. Nah, buat teman-teman nanti yang sudah pernah ataupun juga pernah ikut Diklat Awareness SMKP, SMK 3, 40, 51, ya tentu ya ini menjadi transformasi fase yang akan bisa dibuat nantinya ya. Lanjut. Nah, ini juga bagaimana framework ya. Kalau kita bicara framework di dalam sistem ya, kita harus membuat dulu ya, mengklasifikasikan mulai dari leadership dan komitmen bagaimana quality. Kualitinya, terus juga bagaimana occupational health, bagaimana HSE-nya ya kan, environmentalnya, human resource, terus juga bagaimana sustainable development, bagaimana informasi security. Nah, ini dari leadership ini harus ada kualitasnya ya bagaimana. Terus juga masuknya bagaimana semua orang juga sudah memahami terkait dengan occupational health and safety ya kan, environmental, lingkungan, human resource, kebutuhan dengan orang ya kan. Planning ya, kita harus membuat planning terkait dengan identifikasi peraturan perundangan, legal compliance, terus juga kita harus membuat yang namanya risk management, terus juga ada OTP ya kan, kalau di dalam ISO ada OTP, kalau di dalam SMKP ada namanya TSP, target sasaran program. Ya tentu kalau sudah ada komitmen, kita membuat planning, maka akan ada yang namanya operation. Ya tentu kita harus membuat dulu bagaimana struktur organisasi dan tanggung jawab, tugas tanggung jawab ya, dan accountability yang sesuai dengan bisnis proses kita ya kan. Kita butuh butuh berapa orang dalam bisnis proses kita ya kan. Terus juga bagaimana dalam struktur organisasi yang sudah kita buat itu, kompetensi maupun training dan awareness sudah ada belum yang dipenuhi, baik berbasis SKK ini maupun juga SKK ya kan, SKKI ya kan ya, berbasis sertifikasi. Nah, tentu dalam hal ini ada yang namanya juga komunikasi partisipasi. Ya, tentu ada toolsnya di dalam, bisa jadi ada toolbox meeting, ada safety talk, ada weekly meeting, ada monthly meeting ya kan. Terus juga ada operation control. Bagaimana kita bisa mengontrol operasional kita di masing-masing sektor ya kan, biar tidak ada yang tadi ya, goal kita ya, tidak ada kecelakaan, terus juga tidak ada pencemaran lingkungan, terus juga sosial budaya di lingkungan kita juga itu tidak ada isu gitu ya. Terus juga bagaimana bisnis continental management ya kan, itu secara berkelanjutan. Dokumen secara informasi juga mudah didapatkan. Nah, bagaimana kita melihat dari performance evaluasinya ya kan, bagaimana dari kepatuhan legal compliance, terus juga bagaimana performance measurementnya ya kan, terus juga auditnya bagaimana kita sudah lakukan belum secara internal atau juga secara eksternal ya kan. Terus juga improvementnya, korektif dan preventive actionnya ya kan, bukan hanya kita berbicara correctionnya, kita mengoreksi, cuma bagaimana kita mencegah preventive actionnya ya kan, bagaimana temuan tersebut tidak ditemukan lagi di dalam semua departemen gitu ya kan. Nah, tentu ini juga menjadi improvement ya kan, jangan sampai kita sudah melakukan audit, misalkan kita sudah melakukan implementasi, ada beberapa temuan, kita hanya hanya melakukan tindakan correction tanpa ada preventive action. Terus juga ada continuous improvement. Ya tentu ini yang juga berjalan ya, sinergis ya, yang harus kita lakukan supaya sistem kita itu dinamis, bisa berkembang, bisa lebih menyesuaikan ya dengan regulasi maupun juga sistem pemutahiran yang ada. Terus juga bagaimana manajemen review yang terakhir. Ya tentu ini juga menjadi bagian komitmen dari top manajemen ya kan, secara compliance-nya dipenuhi nggak, performance-nya bagaimana, terus juga result dari auditnya juga bagaimana, ada nggak finding-finding yang memang tidak ditindaklanjuti gitu ya. Nah, ini yang menjadi concern juga gitu ya. Nah, selanjutnya ini bagaimana kalau kita berbicara hierarki dokumen ya kan ya. Saat ini kalau di Pamineral yang saat saya bekerja sama sebenarnya yang pernah saya bangun sistem juga, kita melihat bagaimana corporate value. Apa sih value dan objective goals-nya ya kan, kita bicara IMS ya kan. IMS di sini di atas kita berbicara ya, saat ini memang sudah ada standar series ISO ya kan, ada 9001, ada 45001 dan 14000. Tentu ini menjadi bagian IMS. IMS menjadi dokumen Integrated Management System. Nah, tentunya di sini juga ada governance regulation yang harus kita patuhi ya kan. Kalau kalau ini sudah jelas, kalau di bawah yang biru ini adalah mandatory. Mandatory yang perusahaan harus wajib, tidak bisa, kalau kita bicara, maaf kalau kita bicara Islam, ya kita wajib melaksanakan sholat lima waktu dan wajib puasa. Wajib, tidak boleh. Bagaimana Pak kalau yang tidak melakukan? Ya tentu
ada yang namanya nanti teguran ya dari pemerintah, baik mungkin dari SMK 3 ya, dari Kementerian Tenaga Kerja maupun juga Kementerian SDM tentu. Nah, tentunya dengan kita melakukan implementasi kewajiban ini ya tentu kalau perusahaan mau mengembangkan lagi sistem IMS-nya dengan ada ISO lebih bagus ya. Ya tentu di sini ada yang namanya industrial license. Industrial license mungkin kalau kita berbicara yang di luar mining, ini industrial license mining mungkin di sini ada yang namanya SMKP ya. Kalau industrial license ini ya bisa jadi ada di luar SMKP gitu ya. Terus juga kita bicara IMS, ada Environmental Management System IMS. Nah, tentu ini yang akan kita lakukan. Oh, perusahaan saya berarti semuanya kita lakukan ya. Nah, saat ini memang di Pam Mineral ya, ya ini kami lakukan ya, mulai dari ISO ini lagi tahap-tahap inisiasi, identifikasi, SMKP sudah jelas gitu ya. Nah, tentu kita harus membuat bagaimana dari manual SMKP-nya terpenuhi, terus juga bagaimana plan dari manajemen, plan dari environmentalnya, terus juga manual SMK 3-nya. Nah, tentu dokumen-dokumen ini ya berkecimpung dengan adanya SOP dan WI, work instruction atau dengan instruksi kerja ya. Terus juga formulir terkait dengan dari dokumen implementasinya bagaimana pendukungnya ya kan. Terus juga dari implemental juga sama, ada SOP, WI dan juga POM. Terus manual SMK 3 juga sama gitu kan ya. Nah, tentu ini yang harus kita lakukan secara keseluruhannya. Nah, pertanyaannya Pak, kalau saya hanya yang mandatori saja ya bisa juga. Cuma kalau kita bicara mandatori berarti namanya bukan IMS lagi, hanya satu standar gitu kan ya. Kalau kita bicara IMS, kita bagaimana mengintegrasikan dari standar yang ada baik 3 standar ini dengan mengawinkan dengan SMKP maupun SMK 3 gitu ya. Itu yang disebut dengan integrated management system gitu ya. Nah, selanjutnya ini beberapa sampel dokumen terkait dengan integrated management system. Kita bisa membuat satu dokumen untuk mewakili ataupun juga mengakomodir dari sistem tersebut, baik dari ISO 45001, 14000 maupun juga SMKP. Ada yang disebut dengan corporate strategic kebijakan ya kan, ada standar manajemen legal compliant, ada risk management compliant ya kan, ada objective target. Ini bisa mewakili dokumen tersebut ketika kita berbicara standar 14000, 45001, SMK 3 dan juga SMKP ada. Ini satu dokumen bisa sudah digunakan 3 standar gitu ya. Ini beberapa sampel dari dokumen ya. Nah, ini beberapa HSE framework ya. Ini beberapa contoh saja yang bisa kita buat untuk mengakomodir dari 3 standar yang bagaimana kita berbicara, saya mau buat framework ataupun sistem ya. Nah, ini yang harus kita buat misalkan. Ini beberapa contoh ya. Ini contoh exempling framework yang kita mau adopt dari di IMS tersebut ya. Pertama, bagaimana kita membuat leadership, komitmen dan juga governance ya. Yang kedua bagaimana consultation dan komunikasi ya. Kita harus buat, ini ada dokumennya, entah itu dokumen internal memo atau SOP-nya misalkan secara leadership dan regulasi ya kan. Nah, kita turunkan lagi ke bawah ya kan bagaimana dokumen tersebut kita bentuk dalam mungkin ada SOP atau juga instruksi kerja dari lingkungannya maupun juga ini ada chemical management, ada biological management ya kan, terus juga dari HSE-nya, ada dari safety-nya, ada manual handling, ada smoke free ya kan, ada working from home ya kan. Nah, ini bisa kita kembangkan ya. Ini satu contoh, ada contoh lagi. Nah, ini contoh lagi yang juga kita bisa lakukan dari sistem manajemen terintegrasi ya. Kalau kita bicara di bisnis tambang, ini saya bicara bisnis tambang. Kalau ini tadi yang pertama umum, ini di tambang ya. Kita bicara tambang, kita pengen membuat satu sistem. Apa yang harus kita buat di dalam dokumen tersebut? Acuannya sudah jelas, tadi ada 14.000, 40.051 SMKP dan juga SMK 3. Ya kita bikin PDCA-nya. Bagaimana di dalam PDCA-nya ada standar pengelolaan sistem ya kan. Di sini ada P-nya bagaimana plan-nya ya kan. Ada konteks kepemimpinan. Ya kita buat di sini dokumen konteks organisasinya bagaimana. Entah itu ini biasanya kalau yang saya buat waktu ini adalah dokumen standar ya. Yang sekelas mungkin dengan SOP. Bagaimana konteks organisasi berbunyi di permintaan klausul-klausul dari standar yang kita acu gitu ya. Terus juga dunya bagaimana? Dunya ada sumber daya, kompetensi dan pelatihan ya kan. Nah, itu juga harus kita buat dokumennya ya kan. Standarnya bagaimana? Terus juga C-nya bagaimana? Pemeriksaan dan evaluasi kinerja kita buat. Nah,
baru kita petakan lagi dari standar ini ada pengelolaan sistem dan ada standar pengelolaan operasional. Ada K3 ya kan, ada bagaimana kita mencegah kecelakaan fatal, ada PKF ya kan, ada desain dan juga konstruksi pemeliharaan jalan. Ini juga sekelas intrusi kerja ya kan boleh. Ada kesehatan kerjanya, ada keselamatan umumnya ya kan. Nah, ini tentu kita buat, Pak, bagaimana cara membuatnya yang ini, Pak? Misalkan contohnya desain dan konstruksi. Ya tentu banyak, Pak. Saat ini juga saya lihat kita sudah dimanjakan dengan digitalisasi AI ya atau ChatGPT ya kan. Tentu kita bisa menggunakan itu juga untuk membuat memperbantu kita apa ya menggunakan itu untuk kita membantu kita untuk membuat sistem gitu ya. Nah, tentu juga dengan framework ini ada tadi sudah di PDCA di sistem, terus juga ada KAU ya, keselamatan operasi ya, ada perawatan dan pemeliharaan sarana instalasi dan peralatan, terus juga ada lingkungan ya kan, lingkungan hidup tentunya ya. Ini ada pengolahan limbah, terus juga hidrokarbon, ada pengolahan energi ya kan, terus juga pengolahan air asam tambang, terus juga bagaimana pengelolaan dari keanekaragaman hayati kan ya. Ini yang harus yang harus kita buat ya kan. Ketika kita sudah buat dari keseluruhan dokumen ini, maka ya inilah sistem terintegrasi yang kita punyai gitu ya kan, yang kita harus maintain. Bisa jadi dari dalam dokumen kotak-kotak ini ada lagi turunannya, ya silahkan, ya kan. Terus juga ada di sini standarisasi yang kita acu apa SNI, SKK ini dan SKK ya kan. Terus juga ada aturan, ada dari aturan baku ya kan kita membuat golden rule juga boleh. Terus juga ada izin kerja ya kan. Nah, ini merupakan proyeksi ya dari gambaran kalau kita bicara teman-teman di tambang, bagaimana sih cara membuat framework kalau manajemen terintegrasi yang ada dokumennya ya tentu ini salah satu contoh ya kalau di atas tadi ini secara umum ya mungkin bisa dipakai di manufaktur ataupun di oil and gas maupun juga di konstruksi ya. Nah, ini contoh lagi di tambang ya. Juga kalau kita bicara bagaimana sih kita juga mau membangun mengkorelasikan dengan ESG ya kan. Oh, kita bicara PDCA juga. Ya boleh. Kita harus buat misalkan ada 11 elemen dari sistem kita yang harus kita buat. Ada leadership dan komitmen, rata-rata memang leadership dan komitmen selalu di atas. Karena ya itu betul. Di dalam standar pun sama. Ada namanya kebijakan, ada konteks organisasi dan kepemimpinan ya pasti. Karena kalau tidak ada leadership dan komitmen ya tentu sistem tidak akan berjalan. Terus juga ada risk management, ada incident management, ada consultation dan communication ya kan. Ini tentu juga dibuat juga gitu ya. Training dan kompetensi ya kan. Kontraktor dan juga supplier manajemen atau biasanya teman-teman di dalam oil and gas nyebutnya CSMS ya. Kalau di tambang kami menyebutnya pengelolaan usaha jasa pertambangan gitu ya. Ada operation dan maintenance management, ada environmental stewardship, ada record management, ada monitoring dan review audit dan ada continuous improvement. Ya tentu ini bisa kita buat. Mau 12 elemen, mau 11 elemen ya silahkan. Cuman acuannya sudah jelas ya. Kita korelasikan dengan standar yang ada gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini beberapa simulasi kalau kita bicara bagaimana sih kita memetakan struktur PDCA SMKP ya. Jadi ya sangat bisa ya kan ya, bukan hanya di ISO. Kalau ISO sudah jelas PDCA-nya ya. Kalau kita bicara dokumen SMKP sudah jelas ya, ada di plan bagaimana plan ada kebijakan, isi penyusunannya, penetapan kebijakan, komunikasi ya kan. Terus juga di perencanaannya juga ada penanganan awal, terus juga ada manajemen risiko ya kan. Terus juga do-nya termasuk di dalam elemen 3 dan elemen 4 kalau kita bicara SMKP. Nah, tentu ini yang menjadi kerangka konsep juga buat teman-teman melihat yang mana sih yang bagian plan kalau di SMKP. Oh, berarti yang bagian plan elemen 1 dan 2. Yang mana sih yang bagian do yang harus kita lakukan? Oh, ada organisasi dan juga implementasi. Yang mana sih yang bagian cek di dalam SMKP? Oh, ada elemen 5 dan elemen 6. Yang mana sih yang memantau yang tinjauan manajemen berarti elemen 7 gitu ya. Nah, untuk yang ISO 45001 ya sama juga ya. Mulai dari elemen 4 ya konteks organisasi, komitmen ini plan-nya mulai dari perencanaan. Nah, kalau kita bicara TSMKP ya hampir mirip memang plannya juga sama ya kan. Plannya cuman katanya aja yang berbeda ya kan. Kalau di dalam SMKP sumber daya di dalam ISO ada dukungan dan operation ya kan. Diceknya juga sama evaluasi dan 10-nya juga sama bagaimana manajemen review gitu ya. Nah, ini di dalam
ISO 451 juga ini ya tadi sama dengan SMKP bisa ini kan bagaimana di leadership, planning, support, operation ya. Nah, 14.000 juga sama dengan 4051 sama 10 klausul ya kan. Berbicara tadi planning juga sama di SMKP ada 1 dan 2 ternyata ya kan. Terus juga support itu di dalam SMKP ada 3 dan 4 operation ya kan. Nah, ini merupakan siklus ya dari sistem yang akan kita buat di dalam integrated management system ya. Nah, ini lagi kita bagaimana contoh lagi ya, kita membuat memetakan plan do action-nya ya, yang lebih mudah simpel lagi. Bagaimana kita mengintegrasikan KMS terintegrasi ya kan mulai dari plan-nya, do-nya ya kita petakan dulu. Oh, kalau misalkan ISO dari 9001, 14.000, kalau kita bicara plan ada 4, 5 dan 6. Kalau kita bicara do-nya ada di dukungan dan juga operation ada 7 dan 8 ya kan. Terus juga ada di pemantauannya ada di 9 ya kan. SMKP apa? SMKP oh ada 1 dan 2, ini dan 4. Terus juga ada ceknya ada 4 dan 5. Nah, kita mau mengawinkan dengan sistem kita yang ada ya kan. Oh, kita tadi sudah buat ada elemen ada 11 elemen atau tadi dari tambang ada yang standar manajemen sistem ada juga operasional. Ya kita tinggal petakan ya kan. Oh, di Plendo-nya juga sama di elemen 1, 2, 3, dan 4, dan 5. Silakan gitu ya. Nah, itulah nanti yang akan kita kawinkan satu dokumen itu bisa mengakomodir dari sistem yang kita adopt gitu ya. Nah, ini yang menjadi dokumen terintegrasi. Kalau hanya satu sistem berarti bukan IMS namanya ya kan, hanya satu standar gitu ya. Nah, ini siklus ya, siklus dari 14.000 sama plan, do, dan action ya. Tadi juga di dalam pertama sudah saya jelaskan ya. Terus juga yang 45.001 juga sama, sudah saya jelaskan juga. Nah, ini siklus SMKP juga ini saya memperjelas lagi, siklus SMKP juga ada elemen 1, 2, dan 3 ya kan di plan 2 dan 4 juga kan ya. Nah, ini tentu yang menjadi gambaran teman-teman nantinya ya kalau berbicara nanti membentuk sistem atau mendevelop sistem gitu ya. Nah, ini beberapa perbedaan ya. Kita pasti akan ada perbedaan ya. Kalau kita bicara SMK 3 dan SMKP, ya sudah jelas kalau kita bicara komparasi dari 3 sistem, dari kebijakan, ini masuknya di ISO adalah lingkup ya. Kalau kita bicara perencanaan, ini referensi normatif ya. Di implementasi ada konteks dan organisasi ya kan. Terus juga pemantauan ada di elemen 5. Terus juga elemen 6 ada masuk di perencanaan ya kan. Terus juga ada tinjauan ya kan. Terus juga ada INC ya kan. Nah, tentu juga di dalam perbedaan ini sudah saya jelaskan ya di dalam hierarki tadi. SMKP, SMK 3 produknya legal, artinya mandatory, wajib. Wajib oleh perusahaan ya, baik di sektor pertambangan dan itu SMKP mau di SMK 3 di sektor industri yang lain ya, oil and gas maupun manufaktur. Wajib diimplementasikan. Dan juga ada laporannya, harus dilaporkan secara berkala. Kalau SMKP wajib di dalam Permen 26 minimal perusahaan yang memiliki perusahaan IUP ya, IUPK dan IUP produksi itu melakukan audit minimal 1 kali dalam setahun dan harus melaporkan ke Kementerian SDM. Dan ini dilakukan oleh auditor yang sudah registrasi. SMK 3 juga sama. Harus dilakukan juga audit ya, baik audit internal dan juga audit eksternal kalau bicara SMK 3 ya. SMKP juga sama, ada audit eksternalnya juga ya, dilakukan oleh Skopindo dan juga SI ya. Kalau misalkan dari perusahaan tambang ingin melakukan audit eksternal atau biasanya diminta oleh KAIT, Kepala Inspektur Tambang gitu ya. Nah, ini adalah komparasi dari 3 sistem ya. Nah, ini halaman terakhir ya. Ini gambaran ketika kita berbicara membuat program, apa sih yang harus kita buat ya kalau ketika saya di sistem program apa yang harus saya buat gitu ya di dalam satu perusahaan. Ya ini gambaran ya kalau di saya biasa kita bagi ya ada di OHS Pit Operation, ya ada di OHS Hauling dan Port, ada di sistem dan compliance dan training, ada di keselamatan operasi, ada di OHS Project. Nah, kalau di sektor yang lain, saya pikir juga bisa ya dibuat bagaimana program target sasaran ini juga bisa disesuaikan ya. Tentunya saya pikir sama ya target kita ya baik di dalam sektor pertambangan maupun juga oil and gas maupun juga di manufaktur pasti tidak ada namanya fatality ya. Terus juga PAK dan juga KPTK. KPTK adalah kejadian penyakit
kejadian akibat penyakit tenaga kerja gitu ya. Nah, tentu ini yang menjadi gambaran kita nanti untuk kita bisa mendevelop satu sistem ya. Karena standar yang kita acu sudah jelas ya. Kalau teman-teman yang di dalam pertambangan ada SMK 3, SMKP, ada kalau di luar pertambangan ada SMK 3. Nah, tentunya benefit-benefit yang dilakukan perusahaan kalau kami melakukan sertifikasi dari ISO ya tentu juga biasanya lebih mudah lagi ya. Biasanya juga akan berimbas ke saham ya. Apalagi perusahaan yang TBK ya seperti kami ya TBK tentu juga menjadi opportunity buat bagaimana juga keberlangsungan dari saham di bursa efek gitu ya. Atau juga permintaan dari investor ya atau pembeli bayar juga bisa. Nah, tentu ini yang menjadi harapan kita bersama ya. Nah, tentunya dari malam ini mudah-mudahan apa yang bisa saya sampaikan memberikan insight ya. Karena kalau saya bahas standarnya di masing-masing tentu tidak akan cukup ya. Kita bahas durasinya 1 jam. Cuman di sini saya memberikan insight bagaimana, sharingkan bagaimana best practice-nya ya, yang nantinya akan teman-teman buat di dalam perusahaan masing-masing berbicara sistem ya. Mungkin itu, Mbak Fatma ya, dari saya silakan mungkin agak lebih waktunya ini ya. Terima kasih dari saya kembalikan ke Mbak Fatma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat malam ya. Saya kembalikan ke Mbak Fatma ya. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa sekali ya pemaparan dari Pak Faisal. Saya yakin banyak dari kita yang terinspirasi, bahkan mungkin dapat insight baru nih yang diterapkan di tempat kerja kita masing-masing. Saya yakin teman-teman di sini juga relate nih dengan contoh kasus dan juga solusinya. Sekarang waktunya teman-teman menyalakan rasa penasarannya. Silahkan yang mau bertanya langsung raise hand dan juga bisa ditulis di kolom komentar. Kita tabung dulu Pak ya, misalkan 5 pertanyaan atau 3 pertanyaan dulu, lalu setelah Ya, itu dijawab. Atau bisa satu persatu pertanyaan lalu dijawab. Yang pertama dari Pak Anam HSE, kami persilahkan untuk bertanya. Oke, terima kasih Bu Fatma untuk waktunya. Izin Pak Faisal, saya nggak nyalakan kamera soalnya lagi di ya, tengah hutan ini Pak. Jaringan agak jelek kalau nyalakan kamera Pak. Yang pertama saya ingin bertanya Pak Faisal, jika misalnya nih kita masuk di suatu perusahaan ya memang yang tidak TBK ya Pak, tidak terlalu aware dengan safety. Jadi untuk menerapkan IMS ini ada tips atau langkah konkret nggak Pak, supaya kita bisa tetap menerapkan kaidah K3 sesuai IMS lah, tapi tidak bertabrakan dengan produksi Pak, ya, seperti itu. Di mana kita ini bekerja di perusahaan yang mindsetnya hanyalah produksi, cuan, dan sebagainya Pak. Dia nggak terlalu peduli dengan K3, seperti itu Pak. Yang kedua, saya ingin tanya Pak terkait kriteria penentuan PAK ataupun KAPTK apabila kita ada case misalnya karyawan Pak, dia mengalami sakit di lokasi kerja, ketika dicek dengan tim dokter di puskesmas terdekat, itu ada indikasi misalnya seperti stroke ringan, Pak. Sedangkan kita di HSE selain baru masuk, tapi kita juga nggak ada data record kesehatannya, Pak. Baik itu MCU awal, MCU berkala, ataupun MCU khusus gitu, Pak. Mungkin ada tipsnya, Pak. Terima kasih, Pak Faisal. saya jawab dulu ya Mbak Fatma ya. Ya, terima kasih Pak Anam. Kalau kita berbicara IMS, tadi bagaimana sih best practice-nya kita bisa menghadap walaupun belum TBK gitu ya. Nah, tentu ini tantangan ya Pak Anam ya, karena memang kalau kita berbicara tadi di masing-masing standar sudah jelas ya. Yang pertama itu adalah komitmen dan leadership gitu ya. Nah, kalau dari perusahaan yang tadi disebutkan Pak Anam hanya orientasinya produksi, selalu produksi, cuan ya, ya tentu mindsetnya yang harus kita rubah ya. Ya tentunya dalam hal ini sudah jelas ya Pak Anam ya. Kalau kita bicara, tidak usah kita bicara IMS dulu lah ya. Tadi yang disampaikan Pak Anam. Kalau bicara sektor pertambangan, sudah jelas namanya ada SMKP gitu ya. Nah, itu yang harus dilakukan dulu ya. Bagaimana pemenuhan secara dokumen dan juga implementasi gitu ya. Nah, tentu itu yang harus dilakukan Pak Anam ya. Baru kalau kita bicara mau mengintegrasikan dengan lingkungan ya silahkan gitu ya. Nah,
kalau di dalam hal ini juga dalam perusahaan kita juga tidak melakukan terkait dengan kepatuhan terhadap SMKP, ya tentunya juga akan ada biasanya teguran lisan ya, bahkan juga sampai teguran tertulis. Dalam hal ini perusahaan kami sudah pernah ya, Pak ya, saat ini yang saya bekerja di PAM 2023 kami dapat surat ya, surat dari Minerba tidak melaporkan hasil audit SMKP. Nah, tentu inilah menjadi pembenahan yang Pak Anam dari kami. Dari BOD juga refleksi bahwa ya ternyata bukan main-main dari regulasi ya. Kekuatannya, opportunity-nya adalah Pak Anam mungkin secara regulasi sudah jelas Pak ya di Permen 26 1827 juga. Itu yang mungkin diinikan Pak Anam nantinya ke BOD ya supaya jelas nantinya hal itu harus dilakukan. Nah, yang kedua terkait dengan case-case yang tadi tidak ada record dari MCO yang lain. Ya tentu juga kembali ya Pak ya ke sistem tadi ya. Karena di dalam sistem baik SMKP dan SMK3 sudah jelas ya bagaimana kita melakukan identifikasi ataupun juga mitigasi risiko ya terkait dengan orang-orang yang akan bekerja ya. Bahkan di dalam elemen SMKP pun ada di elemen 4 namanya elemen pelayanan pemeriksaan kesehatan gitu ya. Nah, tentu hal ini yang harus kita lakukan. Kalau itu tidak dilakukan, ya tentu akan ada risiko ya Pak ya. Ya tentu tadi Pak, risikonya bisa akan terjadi KAPTK maupun juga PAK ya. Karena memang pelaku usaha tidak konsisten, tidak ingin melakukan pemenuhan tersebut gitu ya. Bagaimana pemenuhan dari kompetensi para medisnya, dokternya, bahkan juga dari eh, kapasitas ataupun juga kliniknya juga tidak ada gitu ya. Padahal remote area, padahal sudah jelas di dalam Kepdirjen ya harus ada tingkat kesehatan keterisoliran gitu ya. Itu juga sudah dibahas ya bagaimana harus ada pelayanan kesehatannya. Nah, hal ini juga kita sebagai HSE ya bisa memberikan informasi ya kepada mungkin atasan kita maupun juga top manajemen kita ya supaya mindsetnya ya ini bukan bukan hanya permintaan saya gitu ya kan ya sekali-sekali kita mainkan aturan ya bahwa ya ini aturan gitu ya bahkan yang dialami Pak Anam ini sebenarnya selama saya berkarir 14 tahun sudah pernah saya rasakan gitu ya bagaimana penolakan-penolakan dari operation ya kan cuman mau nggak mau ya saya juga harus bisa eh, apa ya memberikan wawasan dan juga sekali-sekali juga menggunakan dari regulasi gitu ya dan regulasi ya memang di Indonesia ya bukan main-main juga nanti ya bisa jadi pencabutan izin ya mungkin itu yang bisa saya jawab dulu ya Pak Anem ya Bu Fatma ya Mbak Fatma ya. Baik, terima kasih Pak Faisal Rizwan. Jadi cukup menjawab ya Pak Anam untuk jawabannya. Berikutnya kita lanjut ke penanya kedua, yaitu Pak Chandra BS dari MMFBB. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Adnan, Pak Faizal. Izin saya Iya nggak Pak. kamera ini karena kebetulan lagi di jalan, Pak. Siap Iya, Pak. Pak Faizal, jadi seperti ini, Pak. Yang menjadi kasus sering di pertambangan, gitu kan, yang saya pernah mengalami. Jadi semua aturan-aturan yang memang sudah standarisasi itu diberlakukan di perusahaan. Tapi yang jadi permasalahan adalah eh, human-nya, Pak. Jadi kebanyakan ini aturan-aturan itu dibuat di perusahaan memang seperti audit dan segala macam ISO itu memang untuk kebutuhan bagaimana semua sistem itu berjalan dan lulus audit. Tapi terkadang suka terlupakan karyawan-karyawan ini yang memang mereka sendiri yang melanggar gitu, Pak. Jadi kebanyakan aksiden-aksiden terjadi itu ya karena pelanggaran karyawannya tersebut gitu kan. Sedangkan kita yang sudah pasti ini yang jadi permasalahan utama gitu. Ya human lah, human error-nya ya mereka sendiri. Nah, dari sistem yang Bapak buat ini bagaimana Pak untuk sampai bagaimana karyawan ini manajemen yang tepat agar karyawan-karyawan ini juga mereka ya udah mengikuti karena walaupun kita kasih aturan, kita kasih punishment, ya kadang mereka suka pada bandel-bandel juga gitu Pak Faisal. Terima kasih Pak Faisal. Ya, terima kasih Pak Chandra. Kalau kita berbicara yang disampaikan Pak Chandra tadi, tentu pasti akan ada ya. Bahkan sekelas saya pernah di Sinarmas Mining maupun juga di
grupnya Adaro ya, yang punya sistem bagus juga ya pasti akan ada Pak ya. Cuman di sini saya hanya berbicara bagaimana kita bisa meminimalis Pak ya. Kalau kita bicara tadi sampaikan Pak Chandra untuk yang lebih mature itu proses ya. Nah, toolsnya juga saat ini Pak Chandra kami juga ada di guidance sama ISDM ya. Ada Cap Dirjen 10 2023 ya. Bagaimana juga perusahaan tambang untuk bisa mengukur dan menilai proses dari peningkatan kinerja selamatan pertambangan yang tentu juga inline dengan safety maturity level ya. Nah, tentu kalau tadi yang disampaikan Pak Chandra ada beberapa pelanggaran yang lain, walaupun sudah kita berlakukan reward dan punishment, ya pasti akan ada pelanggaran ya. Nah, hal ini yang biasanya dari case by case, Pak ya. Saya hanya selalu sampaikan ke BOD ya di dalam meeting eh, komitmen dan juga leadership dari top manajemen dari level atas sampai bawah itu yang akan mencerminkan, Pak ya. Artinya ketika dari jajaran top manajemen ya, dalam hal ini mungkin level direksi saya maupun KTT misalkan terlibat langsung di lapangan, misalkan kita ada namanya MWT ya, manajemen walkthrough, misalkan bisa eh, melakukan inspeksi bersama dan tentu juga hasil inspeksinya juga ditindaklanjuti secara konsisten gitu ya. Nah, tentu ini juga menjadi kekuatan ya Pak ya, bahwa orang berpikir ya dari pimpinan perusahaan aja istilahnya ya aware juga terhadap itu gitu ya. Itu suatu opportunity-nya ya, walaupun memang prosesnya juga kita butuh proses ya. Nah, kuncinya itu sih yang biasanya saya lakukan ya pada saat di di morning meeting ya, bahwa makanya ya termasuk saya juga bahwa kita harus mencontohkan dulu nih, karena pelanggaran-pelanggaran yang biasanya dilakukan oleh karyawan juga bisa jadi ya, karena kita identifikasi karena memang leadership kita ya juga tidak mencontohkan yang baik ya. Hal yang penting saja biasanya nih saya temukan nih Pak Chandra ya, ketika di lapangan pertemuan yang namanya P5M, Sabtito, ya kadang eh, para level dev head datangnya telat atau apa ya. Itu juga mencerminkan bahwa kita tidak konsisten ya. Kalau misalkan di level top manajemen, termasuk juga teman-teman SC ketika hal yang pertemuan kecil kita on time datang bahkan kita lebih awal, mungkin lebih awal datang, mungkin itu akan mencerminkan bahwa ya kita akan berproses menuju ke arah sana gitu ya. Nah, tentu ini beberapa tools ya harus kita lakukan ya. Kalau kita berbicara tadi disampaikan Pak Chandra ya pasti akan ada ya proses terkendali itu. Cuman proses itu yang harus kita juga jadikan tantangan ya untuk bisa kita lakukan bagaimana prosesnya nanti biar ini bisa kita identifikasi dan tahu apa sih penyebabnya gitu ya. Itu sih dari saya ya Mbak Fatma dulu ya. Oke, makasih Pak Faisal, terima kasih. Baik, Pak Faisal dan Pak Chandra, jadi seperti itu Pak ya. Peran manajemen memang sangat penting dalam prosesnya. Berikutnya, karena sudah tidak ada yang raise hand, kita lanjut ke pertanyaan yang ada di kolom chat. Pak Faisal, izin saya bacakan. Yang pertama dari Pak Johannes Indrawan. Salam sejahtera, Pak Faisal. Bagaimana Ya. dengan risiko dan kemungkinan terburuk dari binatang, bencana alam untuk rekan-rekan geologi yang sering di remote area dan seringkali jauh dari penduduk dan fasilitas kesehatan? Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jo. Salam ini ya. Kemarin ketemu di Jogja ya. Ya tentu ini yang menjadi konsen ya Pak Jo ya. Ada yang namanya kalau dalam standar 14.000 maupun juga 40.001 dan SMKP dan SMK 3 manajemen risiko ya kan ya tentu. Tentunya harus kita kalau sebelum kita melakukan kegiatan ya teman-teman geologi ya tentu ada manajemen risikonya dulu. IPBR-nya gitu kan ya, bagaimana kita sudah mengidentifikasi semua dari bahaya tersebut, baik dari tadi yang disampaikan Pak Jo ya, kondisi bencana alam, misalkan ada gempa bumi kah, banjir kah atau apa, ya itu terus juga kita harus harus juga identifikasi kalau di remote bagaimana, kalau tidak ada sinyal, kalau tidak ada akses di sana gitu ya kan. Nah, ini yang harus kita mitigasi risikonya ya. Seperti apa mitigasi risikonya? Ya bisa jadi kalau teman-teman perusahaan yang contoh ya, kalau dulu yang dari STM mungkin Sumbawa Timur Mining ya mungkin mereka pakai chopper gitu ya. Ya bisa juga gitu kan ya. Yang di remote area juga ya kita batasi bisa juga Pak Jo, kita batasi durasinya ya. Walaupun memang ini ya kerjanya mungkin kita batasi ya.
secara administratif gitu ya. Itu bisa juga salah satu kontrol gitu ya untuk kita mengcover bagaimana sih dari proses kondisi terburuknya. Ya tentu saat ini saya pikir di dalam penggunaan teknologi sih tidak masalah sih ya Pak Jo ya, karena di kami itu juga ada satu site ya, di sumber mineral abadi di site Porowo ya, itu ya notabene memang tidak ada sinyal, cuman kami menggunakan Starlink ya, yang memang notabene bisa gitu ya. Dan itu juga harus ada penyediaan radio juga bagaimana gitu ya. Nah, kalau tidak ada yang kontrol risiko yang kita anggap bisa menurunkan risiko tersebut, ya berarti aktivitas kita belum bisa kita lakukan Pak Jo. Karena kalau prinsip saya kalau ini kan walaupun harus berjalan bisnis proses kita atau apa kegiatan kita, ya tentu kita juga tidak bisa mengesampingkan karena prinsipnya ya nyawa manusia lebih penting dari segalanya sih ya. Tidak ada yang lebih penting dari nyawa manusia gitu ya. Itu sih sejatinya Pak Jo yang harus kita lakukan dulu ya. Kalau mitigasi resikonya sudah clear, pengendalian sudah clear ya silahkan gitu ya. Itu sih Mbak Fatma. Baik, terima kasih. Jadi seperti itu Pak Joya. Jadi ini adalah manajemen risiko yang harus diterapkan lebih dahulu. Berikutnya, pertanyaan dari Ibu Yuning Tias Setiawati, Sekjen Ikatan Ahli Lingkungan Hidup Indonesia. Sejauh mana efektivitas IMS K3 dalam pengelolaan lingkungan hidup dan bagaimana strategi yang harus ditempuh agar IMS K3 dapat memaksimalkan terhadap pengelolaan lingkungan hidup? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Kalau bicara tadi untuk yang manfaat IMS ini sebenarnya sangat bermanfaat Bu ya. Kalau tadi yang saya bilang semuanya konsisten ya. Karena juga kalau kita bicara dokumen ini tentu kalau perusahaan mau ikut proper atau penilaian lingkungan ya tentu juga akan lebih bagus. Cuman sejatinya yang lebih bagus tadi adalah bagaimana dari isu-isu lingkungan dari kegiatan operasional kita itu tidak ada ya. Itu yang harus kita jaga dan kita kelola ya. Tentunya strateginya bagaimana? Ya strateginya yang jelas komitmen Bu ya, komitmen dari eh, top manajemen dan leadership, terus juga konsisten. Konsisten ini ya tentunya juga bukan barang main-main ya, konsisten ya. Artinya ketika kita mengelola sampah ya sampahnya harus kita buang berdasarkan dengan jenis sampah gitu ya. Itu konsisten gitu ya. Nah, kalau kalau itu kita lakukan sebenarnya mudah gitu Bu ya. Itu pasti imbasnya outputnya ya kita bisa menurunkan ya, bisa menurunkan, bukan menurunkan sih, kita bisa mengelola lingkungan dengan baik ya. Terkait dengan emisi juga sama, kalau kita melakukan pemeliharaan perawatan yang baik terhadap alat dan unit, ya tentu juga itu menjadi opportunity ya Bu ya yang bisa kita lakukan dan akhirnya masyarakat pun juga di lingkungan sekitar kita merasakan manfaatnya. Cuman yang terjadi saat ini kan kadang berbeda Bu ya dengan regulasi yang ada. Bahkan juga ada yang mungkin mohon maaf ya perusahaan yang sudah dapat proper hijau atau apa, cuma nyatanya masih ada pelanggaran lingkungan. Nah, tentunya juga tidak terlepas ya, karena kenapa dari semua standar mencantumkan di klausul 1 adalah komitmen dengan kebijakan dia tentu itu yang dituntut dalam regulasi pun sama ya dari regulasi Undang-Undang Nomor 32 lingkungan ya. Tentu juga bagaimana keterlibatan dari pemangku kepentingan. Itu sih Mbak ya strateginya Mbak ya. Jadi ada komitmen, konsisten dan juga bagaimana kita juga bisa melakukan improvement secara berkelanjutan gitu. Baik Pak Faisal, terima kasih. Jadi ada komitmen dan konsisten Pak ya, Iya. yang harus diterapkan. Berikutnya kita ke penanya Pak Dodi. Izin bertanya Pak, untuk penerapan dan implementasi IMS berdasarkan pengalaman Bapak, diperlukan waktu berapa lama sih Pak untuk berjalannya implementasi tersebut dan berapa jumlah orang untuk monitoring sistem berjalan dengan baik? Terima kasih. Kalau bicara pertama durasi ya, durasi ini tergantung size perusahaan Mbak ya. Kalau size perusahaannya hanya misalkan kecil ya, artinya bicara risiko ya. Karena kalau kita bicara risiko perusahaan kan ada high risk, medium risk, sama low risk ya. Kalau kita bicara medium saja dulu. Medium saja ya kalau membangun sistem ya bisa setahun ya. Bisa setahun setelah implementasi kita evaluasi gitu ya. Jadi kalau sistem yang bagus, kalau hanya dokumentasi bisa Mbak 3 bulan 4 bulan jadi gitu ya. Cuman biasanya kalau untuk lebih komprehensif lagi kita akan ada evaluasi ya terhadap monitoringnya bagaimana gitu ya.
Itu yang pertama. Yang kedua juga butuh berapa orang untuk memonitoring ini, ya tentu juga berdasarkan size perusahaan, ya, size perusahaan. Karena jujur saya dulu pertama di grupnya ABM Tunas Inti Abadi itu hanya satu departemen Pak ya, namanya HSE. Itu bisa mengelola dokumen IMS. Cuma ketika saya pindah ke grupnya Adaro itu berbeda lagi. Dibagi lagi, berarti ada section yang namanya sistem compliant gitu ya, yang ngurusin ya. Waktu saya di Tunas Inti Abadi, saya ngurusin semuanya Pak, operation maupun juga yang di sistem ya. Nah, ketika saya pindah ke Sinarmas Mining, lebih gemuk lagi, satu departemen malah. Saya masuk di departemen, satu departemen itu namanya sistem training and compliant. Ini satu manajer ya. Nah, itu khusus mengelola sistem dan compliant, Pak. Jadi saya dulu waktu saya di Sinarmas, saya tidak mengurusi yang namanya operation. Operation itu ada namanya OHS operation. Saya hanya mengurusi sistem dan compliant dan audit. Itu saja yang saya urusin. Ketika operation itu ada lagi OHS-nya. Tergantung size perusahaan. Kalau size perusahaannya besar, produksinya kami kemarin di Sinarmas itu sampai 36 juta sampai 50 juta batu bara gitu ya. Nah, saat ini juga waktu saya di Ciria juga skupnya besar, ngurusin smelter juga dibagi lagi Pak. Ada UHS, ada compliant, ada environmental. Ya, jadi berbeda ya. Tergantung size perusahaan. Kalau hanya menangani perusahaan misalkan kontraktor ya mungkin HSE saja bisa gitu ya. Nah, kalau yang di sini yang di PAM Mineral juga Pak, ini saya juga dipisah ya. Saya hanya yang ngurusin sistem dan audit ya. Itu yang saya lakukan untuk di 3 IUP gitu ya. Nah, jadi itu jawabannya Pak ya. Jadi kalau kita bicara 10 Pak atau ini nggak bisa karena disesuaikan dengan size perusahaan, bisnis proses juga sama level risikonya gitu ya Mbak ya. Jadi tidak ada memang yang standarnya tidak ada Pak. Cuma kita berdasarkan kebutuhan ya. Karena itu juga akan sejalan nantinya dengan identifikasi kita ya. Itu ya Mbak ya. Baik, Pak Faisal. Berarti tergantung dari seberapa besar bisnis proses dari perusahaan tersebut, Pak Iya, ya. betul Mbak. Baik, Pak. Kita ke penanya berikutnya, yaitu Pak Hendrik NG Tobing. Salam sejahtera, Bapak. Izin bertanya, bagaimana perusahaan memastikan sistem IMS mampu beradaptasi dengan perubahan signifikan, seperti perubahan peraturan, ekspansi area tambang, atau teknologi baru? Terima kasih. Ya tentu sistem yang ada tentu kita harus update Pak ya, harus kita mutakhirkan. Ada yang namanya di dalam sistem tersebut kalau di dalam SMKP ada identifikasi peraturan perundangan, kalau di dalam ISO juga ada di elemen 6 ya, kepatuhan terhadap law, obligation dan compliance ya. Nah, itu yang harus kita update ya. Tentunya secara dokumentasi secara keseluruhan, kalau misalkan ada terbit ya, contoh kalau ada terbit aturan baru dulu ada apa ya Undang-Undang tahun 32 turun dari PP 21 ya kita harus update terkait dengan regulasi tersebut. Apakah kita sudah memenuhi dari pemenuhan tersebut gitu ya. Nah, dulunya juga kan waktu dalam terbitnya SMKP kan Permen 38 2014 ya. Ternyata dicabut diganti dengan Kepmen 1827. Ya tentu itu harus kita sesuaikan mulai dari manual SMKP-nya sampai mungkin ke dokumen standarnya, SOP-nya dan WI-nya itu harus kita update ya. Itu yang kita lakukan ya Mbak ya, supaya dokumen kita itu sesuai, artinya dinamis, mengikuti dari kondisi aktual tahun per tahun gitu ya. Nah tentunya ini yang menjadi tugas tanggung jawab dari teman-teman sistem atau HSE yang mengelola atau di bagian masing-masing departemen yang biasanya mengelola untuk melihat ya dari dokumen tersebut gitu ya. Itu sih Mbak. Baik, Pak. Sudah cukup menjawab ya, Bapak Hendrik. Berikutnya, Pak, kita masih ada beberapa pertanyaan. Mau ditampung 2 pertanyaan lagi? Atau sudah Boleh. cukup selesai, Pak Faisal? Silakan Mbak kalau masih ada waktunya kita diskusi aja karena biar ramai gitu. Iya. Baik, Pak. Dari Pak Fatur, selamat malam Pak Faisal. Mohon izin bertanya untuk penerapan IMS sendiri, apakah dapat diterapkan di perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi, tahap pembangunan pabrik atau infrastruktur? Jadi belum sampai pada proses produksi. Nah, atau idealnya diterapkan pada saat proses apa, Pak? Apakah pada saat proses produksi? Dan bagaimana tips agar dari top manajemen bisa komitmen, Pak? Iya. Kalau dari pertanyaan Pak Pater, mohon izin ya.
Kalau kita bicara IMS, kalau yang masih tahap dalam misalkan konstruksi ya tidak perlu IMS juga boleh, hanya satu standar gitu ya. Misalkan SMKP dulu Pak Fatur ya atau SMK 3, ya itu silahkan gitu kan. Nanti kalau sudah tahap ke produksi ya baru nanti diintegrasikan gitu ya. Atau opsi kedua langsung integrasi juga boleh ya. Karena sistem ini baik SMK 3, SMKP maupun juga ISO 14001 ya tentu juga di awal juga harus dilakukan ya. Dilakukan ya. Lebih baik di awal sih kita untuk melakukan pemenuhan itu gitu ya. Nah, terus idealnya diterapkan ya tentu ideal juga ideal diterapkan ya bisa Pak. Artinya di dalam sebelum kegiatan produksi juga bisa dilakukan ya implementasi tersebut. Bahkan di dalam SMKP pun tambang yang belum ada RKAB pun yang menempatkan orang harus melakukan audit internal, harus melaporkan Pak di dalam regulasi ya, kecuali memang tambangnya sudah ini ya dicabut izinnya atau apa ya, yang masih main closure pun tetap tetap ini Pak, tetap melaporkan dan melakukan audit gitu ya di dalam regulasinya SMKP gitu ya. Nah tentu ini yang tadi pertanyaan Pak Atur ya harus Pak, harus dilakukan ya, cuman ya parsial, kita tidak bisa langsung sporadis misalkan 3 sistem ya, satu sistem aja dulu SMKP kita lakukan gitu ya. Nah, terus juga yang selanjutnya pertanyaan bagaimana tips agar top manajemen itu komitmen? Ya tentunya sudah jelas Pak aturan mainnya. Kalau kita bicara produknya SMKP dulu ya, itu sudah jelas mandatori gitu ya kan. Karena kalau perusahaan tersebut sudah melakukan kegiatan konstruksi ya kan, tidak ada laporan audit, ya pasti nanti akan mendapatkan teguran lisan dan teguran tertulis gitu ya. Nah, itu juga akan bahkan sudah dijelaskan ya di dalam berapa kali webinar maupun juga pertemuan dengan di SDM sampai ke pencabutan izin gitu ya, sampai juga ke penahanan dari RKAB gitu ya. Kalau ditambang yang mohon maaf, kalau di sektor yang lain saya nggak tahu update-nya seperti apa. Cuman saya pikir sama juga, mungkin di sektor lain ya kan sama, kalau konstruksi juga kalau ada kecelakaan ya tentu juga akan di stop sementara gitu ya. Itu sih Mbak Fatma ya kalau yang disampaikan Pak Fatur tadi pertanyaan. Baik Pak Faisal, terima kasih. Kita ke pertanyaan yang terakhir Pak ya. Siap. Ini satu pertanyaan tapi 2 pertanyaan Pak. Ya. Jadi Pak Sunardi, selamat malam Pak Faisal. Mohon izin bertanya, apa saja kira-kira contoh nyata dari integrasi prosedur K3 dan lingkungan di tempat kerja? Dan juga, apakah indikator kinerja atau KPI yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari IMS itu sendiri? Iya, kalau mohon izin ya, kalau secara dokumen sudah jelas ya tadi ya. Saya lupa dari pertanyaan sama Pak Dodi, Mbak. Pak Sunardi, Ya, ke Pak Sunarji ya. Kalau kita bicara dokumen, sudah jelas ya dokumennya. Tadi kalau kita bicara di dalam dokumen risk management itu bisa digunakan ya untuk yang ISO 14000 maupun juga 45001 maupun juga SMKP gitu ya. Itu bisa kita gunakan dalam satu dokumen ya. Terus yang kedua, mohon izin apa yang Mbak yang kedua tadi pertanyaannya Mbak? yang kedua, apa indikator KPI yang digunakan untuk mengukur efektivitas dari IMS itu sendiri, Pak? Ya, tentu kalau kita mengenai indikator tentu ada audit ya, audit yang kita lakukan ya. Auditnya ini kalau bicara ISO ada audit internal, ada audit eksternal. Kalau SMKP juga audit internal. Ya tentu indikator itulah yang akan berbicara ataupun juga dari result ataupun hasil sejauh mana sih kita sudah comply atau sudah bagus ya dalam pemenuhan. Dalam pemenuhan ini bukan hanya bicara pemenuhan dokumentasi gitu ya. Cuman juga bagaimana secara operasional implementasi di lapangan juga betul-betul memang bagus gitu dilakukan. Nah, tentu ini yang menjadi ini ya Pak Sunardi ya yang harus kita lakukan. Checklistnya sudah ada Pak. SMKP sudah bagus checklistnya juga. SMK 3 juga bagus mulai 1166 elemen juga ada. ISO juga ada. Nah, itu yang kita lakukan parameternya Pak. Nah, setelah itu dari result itu tentu juga akan menjadi output yang kita buat mungkin di dalam program untuk peningkatan secara berkelanjutan ya kan. Ya tentu itu yang menjadi konsen utamanya gitu ya. Itu sih Mbak Fatma ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas penjelasannya. Izin ya, Bapak-Bapak, untuk pertanyaan kami cukupkan. Luar biasa sekali pemaparan yang dari Pak Faisal.
cukup menjawab case-case yang ada di perusahaan kita masing-masing. Berikutnya, Pak, ada sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu penentuan dari 5 peserta yang akan mendapatkan door prize. Saya sebutkan izin. Yang pertama Ya. ada Pak Anam HSE, Pak Johannes Irawan, Pak Chandra Beset, Pak Hendrik, dan Pak Fatul. Nanti akan dihubungi oleh panitia ya, Bapak-Bapak. Dan juga jangan lupa, Pak, isi absensinya nih. Kita sudah share juga di kolom chat untuk absensinya. Nggak kerasa kita sudah sampai penghujung acara, Bapak Ibu semua. Sebelum kita tutup, mari kita foto bareng dulu. Silahkan dinyalakan kameranya, Bapak Ibu. Dari panitia boleh dibantu untuk di-capture. Alhamdulillah Pak ya, tadi kita mencapai 182 peserta Pak untuk malam minggu ini. Jadi malam minggu bermanfaat nih Bapak-Bapak. Baik, kita capture. Saya hitung. 1, 2, 3. Dan berikutnya. 1, 2, 3. Lalu yang slide ketiga. 1, 2, 3. Dan slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik Bapak, kita sudah sampai penghujung acara. Terima kasih banyak kepada Bapak Faisal atas waktunya dan materi yang sangat insightful malam ini. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang sudah hadir di malam hari ini dan aktif-aktif semua. Semoga ilmu yang kita dapatkan di malam ini menjadi bekal yang bermanfaat di dunia kerja maupun di kehidupan sehari-hari. Terutama dapat kita terapkan di perusahaan masing-masing. Jangan lupa absensi dan cek email masing-masing karena ada e-sertifikatnya. Dan untuk 5 penanya yang terbaik tadi, selamat dan door prize-nya akan kita kirim ke masing-masing pemenang. Sampai jumpa di sesi Kagama HSE berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap peduli terhadap keselamatan dan kesehatan. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima Terima kasih. kasih Mbak Fatma, Pak Terima Didi, kasih. Mas Haruno. Terima kasih Pak Pak Faisal. Faisal. Terima Terima kasih Pak Pak Faisal. Faisal, Fatma. Semua. Assalamualaikum, makasih. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Terima kasih. Izin lip ya.